Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan di video gua kali ini, gua akan kembali ngelanjutin alur cerita Baki dalam Art Samurai Songong Musashi. Dan buat kalian yang baru ngikutin, langsung aja cek playlist. Di video yang sebelumnya, Baki yang merasa bete sama hidupnya akhirnya iseng-iseng lawan Bang Tato, tapi hasilnya masih bete juga. Sementara itu, karena pertarungan Baki ngelawan bapaknya, petarung lain pun semakin terpacu. Ya meskipun kayaknya sia-sia, secara mereka bukan tokoh utama. Dan cerita kali ini dimulai dari Sky Tower. Si ilmuwan mengatakan tulang Miyamoto Musashi berbeda dari manusia kebanyakan, atau bisa dikatakan lebih mirip seekor macan. Dan karena itu juga si ilmuwan sampai menyimpulkan kalau begitulah tulangnya seorang legenda, memiliki tulang belakang yang beda dan juga tatapan mata yang sengah. Atau dengan kata lain, takdir seseorang yang terlahir sebagai legenda. Bahkan saat tulangnya dibelah, isinya benar-benar berbeda dengan manusia kebanyakan. Pokoknya benar-benar menakjubkan. Alkisah 11 bulan yang lalu, reproduksi buatan telah dilakukan. Kecebong dan sel telur dipertemukan untuk kemudian diambil DNA. Dan 28 hari kemudian, janin Musashi sudah didapatkan. Sementara itu di Underground Arena, tampaknya si Baki masih berusaha melawan rasa bete-nya. Tapi ternyata lawannya cuma kerupuk. Dan ngelihat pertarungan Baki yang angot-angotan, rupa-rupanya Tokugawa bisa ngerasain perasaan Baki. Makanya dia bilang dalam hati kalau waktunya tinggal sebentar lagi. Seseorang yang bakal terlahir pasti bikin elo ketar-ketir. Dan berkat kemajuan ilmu pengetahuan, makanya perkembangan janin Musashi bisa digas. Dan hasilnya hanya butuh 11 bulan, tubuh Musashi dewasa sudah didapatkan. Sementara itu, sama halnya dengan Baki, kini semua petarung sedang merasakan bete-nya masing-masing. Meskipun olahraga udah maksimal, tapi tetap aja ngantuk gara-gara bete nggak bisa ditahan sama Kureha. Sama juga dengan Doppo Orochi yang saban hari latihannya di bawah air terjun. Kuat mah kagak, bijinya mengkerut. Begitu juga dengan Jack Hanma yang lagi-lagi ngebor up bodinya. Kali ini tulangnya kembali dipanjangin sepanjang 30 cm. Dan itu berarti kini tingginya menjadi 2,43 meter. Kaki doang dipanjangin, yang lain kagak. Tapi saking bete-nya, lagi operasi, bisa-bisanya dia nguap juga. Dan cerita berganti ke Sky Tower. Rupanya setelah melewati berbagai persiapan, sang legenda akan kembali dilahirkan. Detak normal, suhu ketuban normal, dan juga suhu tubuh normal. Dan proses fertilisasi telah memakan waktu 11 bulan, 10 hari, 9 jam, lewat 40 menit. Dan kini telah tercipta tubuh sempurna pria dewasa dengan usia sekitar 32. Dan setelah menunggu sekian lama, crot, Miyamoto Musashi kembali dilahirkan. Yang motong kukunya aja sampai langsung dibuat heran. Buset, gede banget tangannya. Akhirnya sang legenda Miyamoto Musashi kembali terlahir di zaman ini dengan tubuh sempurna. Bahkan ukuran bijinya pun sama. Saking bahagianya si Tokugawa sampai nggak bisa menahan jatuhnya air mata. Dan cerita berganti ke Hanayama, si preman muka bacokan. Rupanya bareng Kijaki, dia lagi asik mabok-mabokan. Si Kijaki yang mabok ciu langsung nanya sama bosnya, "Bos, lo ngapain kalau lagi bete?" Ya palingan kayak kemarin malam saat gue dipalak sama begal. Ya gua kira bakalan cihuy, tapi ternyata cumanan uhuy. Dan secara tiba-tiba terbersit di pikiran Hanayama tentang Yujiro Hanma. Maka dari itu juga kagak pakai lama, dia langsung pergi nemuin Tokugawa. Dan bener aja kagak pakai nanggung, si Hanayama yang di rumahnya nggak ada kaca pengen ribut sama Yujiro Hanma. Dan tentu aja si Tokugawa langsung dibuat ketawa. Secara dia langsung inget kejadian lama. Kemudian sambil jalan ke kolam ikan, si Tokugawa kembali mengingatkan agar jangan coba-coba ribut sama setan. Secara 5 tahun lalu lo udah dibikin berantakan. Tokugawa pun langsung nambahin lagi,
melakukan hal yang sama, hasilnya akan sama, sama-sama menakutkan. Dan romannya, Tokugawa juga ngerti, dengan ributin Yujiro Hanma, maka rasa bosan Hanayama bisa diatasi. Ya itu juga kalau doi kagak mati. Tapi di lain sisi, Tokugawa juga bilang thank you sama Hanayama. Secara dia emang punya rencana buat panggil Yujiro Hanma. Mungkin dengan nama Hanayama tuh orang bisa datang. Dan kini cerita berganti lagi ke Sky Tower. Meskipun kesalahan gak ditemukan, tapi setelah 81 jam dilahirkan, Miyamoto Musashi masih belum juga buka mata. Bahkan sejauh ini belum ditemukan tanda-tanda kehidupan. Dan karena itu juga, maka saat itu terjadi perdebatan hebat di antara mereka. Orang-orang yang katanya ahli mau menang sendiri dan saling menyalahkan. Sampai akhirnya si Tokugawa gebrak meja. Tokugawa langsung mengatakan kalau Miyamoto Musashi belumlah sempurna, ibarat seorang Buddha tanpa jiwa di dalamnya. Dan hal itulah yang terjadi pada Miyamoto Musashi, yang tak lebih bagai wadah tanpa isi. Dan Tokugawa kembali nambahin lagi, meskipun kalian adalah para ahli, tapi di dunia ini ada hal yang gak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Dan karena itulah dia berencana buat manggil saudaranya, yang notabene adalah seorang dukun spesialis pemanggilan arwah. Tapi mendengar ide dari Tokugawa, para ilmuwan seakan malah meremehkan. Si Tokugawa kembali menambahkan kalau saudaranya bukan sekedar dukun biasa, bahkan dia bisa main-main dengan dunia gaib. Kemudian cerita berganti. Kali ini Nobunaga alias saudara Tokugawa lagi praktek seperti biasa. Dia mengatakan siapapun bisa dia datangkan, bahkan mantan presiden Amerika sekalipun. Dan saat itu juga dia langsung diminta untuk membuktikan. Tapi nggak lama kemudian dia malah jadi bahan ketawaan. Secara Kennedy yang orang Amerika, tapi ngomongnya bahasa Jepang. Konnichiwa, yamete, yamete, yamete kudasai. Dan kini tibalah antrian orang selanjutnya. Tuh bocah langsung bilang kalau Nobunaga cuma jago niruin orang. Ya tentu aja dia langsung menyanggahnya. Kemudian tuh bocah langsung minta buat manggil bapaknya, yang katanya udah mati 2 tahun lalu. Tapi di percobaan pertama Nobunaga langsung gagal, sebab katanya dia nggak bisa nemuin bapaknya. Makanya dia langsung nanya apa bener bapak lo udah mampus. Dan buat nutupin salahnya, tuh bocah langsung jawab dengan marah-marah. Tapi kagak lama dia langsung nyoba lagi. Dan kali ini bapaknya beneran datang dan langsung marah-marah. Ya meskipun sebenarnya dia heran, secara tuh dukun bisa tahu nama dia. Tapi lantaran niat awalnya emang ingin mempermalukan, makanya dia langsung bilang kalau sebenarnya bapaknya masih hidup. Tapi saat dia sampai di rumah, bapaknya menceritakan hal yang aneh. Kalau siang tadi di kantor, secara tiba-tiba dia langsung pingsan dan tahu-tahu bangun tepat di depan anaknya. Dan saat itu juga tuh bocah langsung sadar kalau ternyata si Nobunaga bukan sekedar nenek biasa. Dan bagaimanakah kelanjutan kisah Nobunaga? Mampukah dia bikin berdiri otongnya Kakukayo? Ya kita bikin asik aja di video gua yang selanjutnya.